Ya, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak yang hadir pada pagi hari ini dalam tatap maya yang ke-17 ya Kak. Hari ini ke-17 kali. Masih ada 2 kali lagi kita tatap mayanya. Oke Kak, bentar. Baik kakak-kakak, untuk tatap maya 1 JP hari ini yaitu rencana tindak lanjut. Jadi kakak-kakak membuat program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi kakak-kakak nanti membuat program pengembangan rencana tindak lanjutnya bersama dengan teman sejawat, di mana nanti kakak-kakak akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan siswa. Jadi yang lebih aktif nanti adalah siswa kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya mengucapkan salam bahagia dulu buat kakak-kakak semua. Semoga kita sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita bisa sama-sama ikut di ruang virtual ini dalam kegiatan kita kakak-kakak, yaitu tentang pembuatan atau program rencana tindak lanjut. Jadi di sini kakak-kakak nanti akan membuat rencana tindak lanjutnya, berbentuk nanti ada latar belakangnya, tujuannya, judulnya yang akan kakak kembangkan bersama dengan kepala sekolah, guru, dan siswa kita. Ya, baik kakak-kakak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tenangkan hati kita dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi kita kakak-kakak, dengan kita menenangkan hati dan pikiran kita, mudah-mudahan pembelajaran kita itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Keterangannya gagal melakukan simpulan karena datanya dipegang beda dengan yang diingatnya. Kalau beda muncul loh. Kalau di Pak Agus bisa Pak diapakan dulu Pak? Mic-nya Pak, tolong mic-nya Kak. Udah saya apakan. Oke. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasanya kita berdoa bersama agar kegiatan kita pada hari ini terlaksana dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Amiza, silakan mimpin doanya, Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. mengawali acara kita, sebaiknya kita menadahkan tangan dan berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hamizan untuk doanya hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita buat dengan kita berdoa dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya akan membacakan kesepakatan bersama. Yang pertama, selalu saya ucapkan kakak-kakak menyalakan kamera, terus mematikan mikrofonnya. Kita hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, terus maksimalkan fitur chat. Ketika kakak-kakak akan bertanya, maka kliklah resen sebelum kakak bertanya. Jadi kakak-kakak ada gangguan teknis nanti di pembelajaran kita adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini selama 1 jam pembelajaran adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 yang kemarin sudah kita laksanakan di 2 modulnya itu, modul 3.1, modul 3.2-nya. Kemudian kita merefleksinya pada hari ini. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Baik kakak-kakak, sesi kita pada pagi hari ini pendahuluan. Yang pertamanya itu kesehatan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit. Yang kedua nanti ada refleksi awal kakak-kakak selama 10 menit. Terus ada nanti penyampaian RTL itu yang pertama nanti ada pengantar tugasnya, tugas RTL tersebut, terus penilaian lini masa selama 20 menit ke depan. Terus yang keempat nanti ada dialog, diskusi dan tanya jawab. Jadi ketika kakak-kakak nanti tidak mengerti dengan penyampaian RTL yang saya sampaikan kepada kakak-kakak, silakan kita nanti berdiskusi dan tanya jawab. Terus yang kelima nanti ada penutup. Baik kakak-kakak, kita mulai dengan pendahuluan kita. Yang mana di sini kakak-kakak di persiapan belajar kita hari ini ada 10 level kakak-kakak. Ya, di persiapan belajar ini ada 10 level. Silakan kakak-kakak pilih ya kakak-kakak. 1, 2, 3, 4, 5 untuk persiapan belajar hari ini kakak pilih nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chatnya level berapa pembelajaran kakak pada hari ini. Ya, nanti kakak-kakak saya kakak jawab sendiri. Jadi kakak menuliskan level berapa persiapan belajar kakak hari ini, terus saran kepada peserta mengapa level tersebut memberikan nilai tersebut. Baik kakak-kakak, silakan kakak-kakak menulis di kolom chatnya level berapa persiapan belajar kakak hari ini. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chatnya kak.
Ya, Kak Irham, ada apa Kak? Ini Bu, kan tentunya kalau mau menuliskan levelnya harus tahu juga kan level 1 itu seperti apa maksudnya Bu? Sesuai dengan macam mana? Level 1 mungkin semangatnya kurang, level 2, Gitu. 3, tentu semakin tinggi level semakin tinggi Ya. minat. Gitu. Berarti semakin tinggi, berarti semakin bagus ya gitu ya Bu? Oh ya. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum, selamat bergabung Kak Anjas. Aduh, Berlitanya. Waduh, kita lihat ya. Kak Irham level 6, Bu Erlita level 4, Kak Ana level 5. Kak Ade level 5 karena saya merasa masih banyak butuh informasi materi pembelajaran RTL. Lanjut. Masih. Berarti semangat kakak-kakak masih kurang ya Kak. Ini semangat loh Kak, level untuk persiapan belajarnya. Apanya dijelaskan juga deskripsinya? Panggil apa? Nanti kakak jelaskan Kak. Nanti. Ya, siap. Ini Kak bukan masalah RTL-nya ya Kak, ini persiapan kakak untuk menghadapi belajar hari ini selama 1 JP-nya. Silakan kakak-kakak tulis level berapa untuk pembelajaran hari ini. Bu Pasil nih masih dapat kado hari ini Bu Pasil. Alhamdulillah rezeki. Bagus. Yup, Aku suka bawa besok Pak. mantap. Omang. Nggak bisa menulis. Pak Agus level berapa Pak Agus untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Level 5 aja lah Bu, karena nggak bisa saya nulis ini ya. Saya pakai HP. Oh, 10 lah Pak, 10 Pak. 10 jangan terlalu banyak tuh. Takbir dulu Pak. Allahu Akbar. Pak Ade, semangat Pak Ade. Iya. Pak Ade lembur itu Bu, KPPS tuh. Persiapan belajarnya rendah ya hari ini ya. Masih di level 5. Oke, coba Coba Kak Ana Solihah Kak, mengapa Kakak mengasih levelnya 5 Kak? Silakan Kakak-kakak. Baik Kak, saya kasih level 5 untuk semangat hari ini karena agak kurang fit aja Kak. Oh, jadi kakak-kakak ngasih level di 5 karena kakak-kakak karena Kak Ana masih
Apa ya Kak? Kurang fit Kak? Iya, Iya. benar Kak. Terima kasih. Ada lagi Kak Irham di level 6. Berarti di Ya, Bu. atas rata-rata udah 1 KR lebih, 1 dari setengah untuk mengikuti kegiatannya. Silakan Kak Irham, alasannya Kak. Ya, terima kasih Bu Kak Pasil dan teman-teman. Saya kira tadi level belajar selama ini Bu, rupanya yang persiapan belajar untuk hari ini Bu. Kalau untuk hari ini sebenarnya saya kalau 10 nih Bu, bukan 6 lagi Bu. Mantap. Ya, karena alasannya begini Bu, karena insya Allah 2 kali pertemuan lagi atau berapa lagi Bu, kan selesai kita lagi Bu. Tentu harus semangat nih Bu. Jadi Harus semangat sebenarnya Bu, biarpun mata kurang tidur karena begadang Bu, anak sakit. Tapi harus gitu semangat dia. ya. Semangat 10. Karena mau selesai kita lagi Bu. Iya, jadi level Kak Irham ini 10 ya Kak, Ya. karena tadi salah persepsi saja. Ternyata Saya yang ditanya kira, untuk level belajar hari ini. Terima kasih Kakak. Kakak ya, sangat Bu. antusias dalam mengikuti kegiatan PKG ini. Mudah-mudahan dengan kita semangat bersama-sama, maka nanti akan juga menghasilkan nilai yang baik. Baik kakak-kakak. Ada lagi ini dari Kak Ade. Kak Ade masih setengah hati ikut mau, setengah hatinya enggak. Apa alasannya Kak? Silakan Kak Ade. Oke Bu, terima kasih. Kenapa masih setengah Bu? Matanya masih ngantuk nih Bu. Habis jaga kotak suara kemarin. Oh gitu masih. Sampai jam berapa Pak De? Hah? Sampai jam berapa? Tidur bagus. Kami PPS jadi tunggu di desa tuh dari sore sampai pagi. Tuh tadi malam lagi antar ke kecamatan. Iya Kakak, dengan Semangat Pak De. Pilkada ini akan terganggu sehingga untuk mengikuti pembelajaran hari ini hanya 50%. Baik Kakak, terima kasih dengan mungkin setengah hatinya masih capek, setengah hatinya juga mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini atau kegiatan hari ini Kakak tidak merasa mungkin terpaksa, sehingga Kakak mungkin bisa mengikutinya walaupun dengan 50 nilainya 5 yang dibagi. Baik kakak-kakak. Satu lagi. Ya Pak Agus lah Kak Agus. Apa nilainya berapa tadi Kak? 5 Kak. Level 5 Kak. Iya Bu, saya ini 5 Bu, karena jagoan saya tuh kalah Bu. jadi aduh, dapat disimpulkan jagoan kalah, jadi nggak semangat ya Kak untuk mengikuti Kurang kegiatan. semangat Bu. Jangan seperti itu Kak. Karena Tapi untuk belajarnya semangat nih Bu, untuk belajarnya semangat. Iya Kak, karena semua itu udah diatur sama Allah, jadi kita yang merancang, Allah yang menentukan. Di siapa yang menang Bu? Belum lagi Kak, masih dalam proses kayaknya ini. Ya baik kakak-kakak, kita lanjut materi kita hari ini. Karena level untuk persiapan belajar, ada satu dari teman kita itu Kak Irham Pulungan memilih di angka 10. Mungkin dengan Kak Irham memberi angka 10, saya bersyukur karena semangat untuk mengikuti kegiatannya, masih antusias juga, walaupun mungkin dengan keadaan bagaimanapun, walaupun anak sedang sakit, semangat untuk persiapan belajarnya sangat matang, yaitu 10. Yang kakak-kakak mengasih nilai 5, 4, mudah-mudahan dengan nanti ke depannya untuk 2 kali tatap maya lagi lebih semangatnya untuk mengikuti kegiatan ini. Karena kita juga tidak bisa memaksa sejauh mana mungkin hari-hari kakak-kakak ada mungkin yang bisa menghadapi mungkin masalah itu
ketika kegiatan ada mungkin bisa di level 7, mungkin karena ada masalah atau apa di level 6 atau kecapean dia level 5 untuk belajar. Jadi semua itu adalah dari kakak-kakak sendiri memberi levelnya untuk mengikuti atau persiapan belajar pada hari ini. Baik kakak-kakak, terima kasih. Ya, ini dia kakak-kakak. Tujuan pembelajaran kita ini adalah kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak-kakak di sini nanti akan merencanakan awal, yaitu rencana tindak lanjut yang mana perencanaannya berbasis proyek. Di sini kakak-kakak katanya kan melalui Kombel. Jadi di sini melalui komunitas belajar sekolah itu nanti persiapannya dari perencanaan itu ada kepala sekolahnya, ada teman sejawatnya, ada siswanya. Jadi kakak-kakak nanti ketika membuat rencana tindak lanjut tersebut, kakak-kakak kemarin sudah membuat rancangan pembelajarannya di modul 3 berapa tadi kemarin Kak Ana? Yang kakak-kakak mengumpulkan rencana pembelajaran itu ya? 3.1.C2 Kak. 31.C2 yang mana kakak-kakak sudah mengumpul rencana pelaksanaan ya Kak? Iya, rencana pelaksanaannya, judulnya apa kemarin, terus tujuannya apa, setelah itu siapa yang dilibatkan dengan komunitas belajarnya. Nanti kakak-kakak dengan adanya pembuatan kemarin, jadi kakak-kakak nanti akan memvideokan atau membuat rencana tindak lanjutnya. Di situ nanti kakak-kakak akan dengan kepala sekolah pertama, terus nanti pembentukan di sini ya Kak. Di sini ingat Kak, sini pembentukannya itu ada kepala sekolahnya, ada teman sejawatnya, ada siswanya. Jadi kakak-kakak di sini nanti berkolaborasi dengan pihak sekolah, yaitu nanti kakak-kakak akan membuat satu produk atau satu proyek yang mana kakak-kakak bisa memilih. Ada 3 kemarin di pembelajaran kita. Apa saja Kak? Yang pertama kemarin apa tuh? Dia 3 Kak. Yang ketiganya itu kemarin kan bentuk pembelajarannya support education model. 1. Yang keduanya apa kemarin tuh Kak Ana? Gerak kalau nggak salah Kak. Apa Kak Ana? Saya ngambil di gerak Kak. Gerak. Satu lagi apa kemarin tuh? Jadi kakak-kakak silakan memilih salah satu nanti untuk dijadikan video pembelajarannya. Oh ya Kak, ada yang bergabung. Selamat bergabung Kak Ashari Wahyudi. Ini tujuannya Kak, kakak-kakak nanti bisa memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini refleksi awal kita. Di sini kakak-kakak disuruh mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek, yaitu tatap maya kedua di modul pembelajaran 3 kita kemarin.
bermain peran dan simulasi. Bentar, Kak. Ya, kakak-kakak, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah? Bentar ya Kak, ini dia masuk. Selamat bergabung Kak Dori Mustika. Ya, silakan kakak-kakak, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Silakan siapa yang mau resen Kak? Silakan jawab Kak. Bagaimana Bapak Ibu jika pembelajaran bersama ini kita lakukan berkolaborasi? Ada yang mau resen? Silakan Kak. Silakan Kak Ana, bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat kita, Kak. Silakan Kak Ana. Baik, kalau menurut saya pembelajaran berbasis proyek ini jika dilakukan secara kolaborasi mungkin akan lebih baik Bu, karena dengan banyaknya pemikiran atau banyaknya ide yang masuk, maka akan lebih sempurna proyek yang akan kita jalankan tersebut. Iya, baik Kak Ana, dengan adanya kita berkolaborasi akan menghasilkan proyeknya itu lebih baik lagi. Silakan Kak Asari Wayudi, ada tambahannya Kak? Kak Asari Wayudi, Kak Amizan, Kak Dedi Kurniawan, Kak Ade, ya Kak Asari. Silakan Kak. Ada tambahan lagi Kak, ketika mungkin bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat kita. Silakan Kak. Baik Bu, ya hampir sama sih Bu sepertinya dengan jawaban Bu Ana. Iya Kak. Mungkin pembelajaran berbasis proyek ini tentunya jika kita berkolaborasi, kita tentunya lebih banyak akan mendapatkan solusi-solusi yang solutif tentunya tentang metode pembelajaran ataupun materi-materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik Bu. Mungkin dengan banyaknya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, kita akan banyak menemukan masalah-masalah utama dalam proses pembelajaran kita selama ini yang harus kita benahi. Tentunya dengan berpikir bersama, tentunya insya Allah akan mendapatkan solusi-solusi yang solutif tentunya untuk bagaimana nanti pendidikan itu memang benar-benar berpusat kepada peserta didik. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Kakak. Oke. Lanjut lagi, bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak. Ya, silakan Kak. Ada yang ini Kak?
Ya, silakan Kak, bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya? Apakah pemahamannya? Silakan Kak Irham Pulungan, Kak. Apakah pemahaman Kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Terima kasih Bu. Maaf Bu, saya terlempar tadi, ini baru masuk lagi. Oke Kak. Kalau menurut saya Bu, dampak dari komunitas belajar ini sangat bagus, apalagi tentu di sini lebih kepada bagaimana peserta didik bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu bagaimana komunitas belajar juga apa namanya Bu, tempat kita berdiskusi bagaimana cara untuk mengatur atau menyusun rancangan untuk membuat program P5 yang akan kita susun untuk komunitas belajar yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu dari saya Bu. Oke. Baik Kakak, kita lanjut. Di sini kakak-kakak, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL atau project based learning? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Iya. Bu Erlita, silakan Kak Erlita, jawab Kak Erlita, apakah pemahaman kakak tentang voice choice ownership ini dalam penerapan sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak Erlita. Terima kasih Kakak, saya coba menjawab. Mengenai pembelajaran berbasis proyek atau project learning, PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media dalam pembelajaran. Jadi kalau kita sebagai guru, kemudian dan siswa, kita selalu berkolaborasi untuk melakukan sebuah kegiatan. Kemudian kita melibatkan saya melibatkan teman-teman sejawat di sekolah saya, misalnya nanti. Kemudian saya bentuk suatu kegiatan. Misalnya saya sebagai pasilnya, guru olahraga sebagai pasilnya yang membantu siswa jika mengalami kesulitan. Kemudian saya juga bisa dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksperimen dalam menemukan solusi. Jadi perlu melakukan monitoring terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Cuma itu Kakak. Ya, terima kasih Kak Rita. Bagaimana pemahaman kakak tentang voice? Mungkin menurut kakak sudah bagus. Ada tambahan lagi dari Kak Irham atau Kak Ana Solihah? Silakan Kak. Udah mantap tuh Bu. Bu Ana mungkin bisa nambah. Iya, silakan Kak Ana. Ada tambahan lagi Kak terhadap voice choice ownership itu? Apakah berdampak pada pendidikan peserta didik? Baik Kak, mungkin saya hanya menambahkan sedikit. Kalau menurut saya itu voice choice dan ownership itu sangat berdampak. Bagaimana kita mendapatkan suara anak, mendapatkan pilihan anak, bahkan bagaimana anak tuh agar bisa dapat secara aktif ikut untuk melakukan proyek di dalamnya, itu sangat berpengaruh. Mungkin dengan kita memberikan pilihan atau mungkin dengan kita menyediakan beberapa pembelajaran atau proyek, kita bisa bertanya kepada anak untuk kita mendapatkan voice atau mendapatkan suara anak
bagaimana yang dimau anak, bagaimana yang dipilih sama anak, maka pembelajaran itu akan lebih ke berpihak kepada peserta didik. Mungkin itu Kak menurut saya. Oke, berarti menurut kakak sudah dampaknya sangat kepada peserta didik. Ya, terima kasih kakak. Kita lanjut lagi. Nih, tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik guru yang berpusat peserta didik. Terus lagi nanti ada keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi ini nanti akan pembelajarannya yang berkelanjutan. Ini dia Kak, paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK itu ada 2. Wah, baik kakak-kakak, ini adalah pengantar tugas untuk kakak-kakak membuat rencana tindak lanjutnya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi kakak-kakak di sini sudah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di sekolah. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak disuruh menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Nah, ini kakak-kakak di sini disuruh membuat rencana tindak lanjut agar Bapak Ibu atau kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, jadi kombel yang ada di sekolah kakak-kakak itu nanti akan kakak libatkan dalam membuat rencana tindak lanjutnya. Ingat ya Kak, programnya atau kegiatannya yaitu kokurikuler. Bukan ekstrakurikuler ya Kak, tapi kokurikuler. Terus lagi, ini ada pengantar tugasnya kakak-kakak, silakan kakak-kakak pahami. Setelah itu nanti kakak tak mengerti atau kurang jelas, silakan kakak-kakak nanti bertanya. Saya bacakan dulu pengantar tugasnya kakak-kakak. Sebelum kakak-kakak merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah atau maupun yang ada di sekolah kakak. Jadi di sini kakak-kakak sebelum merancang, kakak buat dulu visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tuliskan visinya nanti kakak-kakak. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan programnya, terus kelengkapan secara dalam, kelengkapan rencana dalam struktur programnya, terus keterlibatan komunitas. Ini keterlibatan komunitas ini kakak-kakak, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswanya. Terus nanti kakak membuat lagi rencana evaluasi program. Dari keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai
oleh fasilitator berdasar unggah tugas. Kemudian setelah kakak membuat ini, kakak unggah tugasnya di LMS. 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Jadi kakak-kakak, di sini yang dimintanya bukan yang sudah berjalan, artinya kakak membuat baru, Kak. Di sini kakak disuruh membuat baru rancangan Kombelnya. Tunggu ya, Kak. Tunggu, Kak. Bentar, Kak. Ya, selamat bergabung Kak Rina. Ya Kak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, bukan yang sudah berjalan. Terus notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Nah, nanti kakak di sini akan merencanakan pertama nanti kakak-kakak akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Terus yang kedua nanti kakak dengan teman sejawatnya, terus dengan siswanya. Lanjut lagi, Kak. Terus nanti notulennya, ya Kak, catatan diskusi, notulen rapat kakak ini akan membentuk KBS tadi. Terus dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Yang keempat, dokumen lain yang relevan. Lanjut lagi kakak, cara membuatnya ini. Rencana tindak lanjut atau RTL. Di sini katanya menurut Sukat Ratnakar itu rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Oke Kak, modelnya ini penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi tujuan pembelajaran khususnya kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut, rencana berbasis proyek melalui Kombel. Terus lagi aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Silakan kakak-kakak kita pahami bersama. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Jadi di sini kakak-kakak nanti ketika kakak akan membuat suatu rencana tindak lanjut, silakan kakak-kakak pilih materinya apa. Mau materi senam, materi kesehatan, misalnya tentang pembullying, itu silakan kakak-kakak pilih dari 3 aspek tadi. Yang pertama tadi yang di dalam pelajaran itu kan ada 3 tuh. Ada sport education model, ada apa lagi Kak Ana tadi Kak Ana? Ingat nggak ketika kita praktek kemarin sama Kak Ketua, itu pembelajaran apa dia tuh? Kebugaran. Kebugaran. Gerak sama SEM. Gerak. Jadi kakak-kakak silakan memilih 3 judul 3 pembahasan yang kakak mau ngambil misalnya tentang kebugaran, mau tentang sport education. Jadi kakak pilihlah salah satu yang akan kakak ambil untuk kakak jadikan nanti proyeknya. Ya, silakan Kak Irham mau nanya apa Kak? Bu, ini yang kita RTL ini harus sesuai dengan yang kita rancang di P5 kemarin, Bu.
yang perangkat Iya, sesuai, betul Kak, sesuai dengan rancangan Kakak yang kemarin. Misalnya kemarin saya ngambil misalnya sepak bola, berarti RTL-nya rencana tindak lanjutnya harus sepak bola gitu. Ya, rencana Kakak kemarin kan itu sepak bola. Jadi Kakak nanti membuat sebuah RTL-nya tuh rencana tindak lanjutnya itu proyeknya itu yang P5 kemarin, dari yang kita rancang kemarin, Bu, gitu. Iya, dari yang kakak rancang kemarin. Oh iya, makasih, Bu. Iya, baik Kak, kita lanjut. Ini bentuk rencana tindak lanjutnya, Kakak pahami Kakak, ini bentuk rencana tindak lanjutnya. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian maksimal 9 slide. Ini dia Kak komponen programnya. Yang pertama judul program kegiatannya, yang kedua latar belakangnya, yang ketiga tujuan program, 4 capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur, program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan ada tantangan. Nah, di sini nanti ini ada 8 komponen program kakak-kakak atau bahan untuk membuat proyek rencana tindak lanjutnya. Ini untuk satu, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ini kakak-kakak, setelah kakak menemukan hasil dari proyek itu, silakan kakak-kakak mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan sejawat kakak pada komunitas belajar di sekolahnya. Terus yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang atau notulen. Ini kakak unggah nanti Kak. Yang pertama notulen rapat kakak. Terus notulen rapat tadi. Terus yang keduanya ketika kakak berdiskusi bersama kelompok belajar sekolah kakak. Kemarin siapa yang kakak libatkan? Ada kemarin kan guru agama, guru seni. Nanti kakak akan kakak unggahkan tugasnya itu ya Kak. Yang pertama notulennya, yaitu diskusi bersama temannya berbentuk foto atau video atau dokumen lain yang relevan di LMS. Jadi yang kakak unggah nanti adalah notulennya atau catatan-catatan rapat kakak, terus diskusi bersama teman sejawat kakak, terus dengan siswa kakak. Ada 3 nanti nih Kak, ini kakak unggah di LMS juga nanti kakak masukkan. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ini bahan tayang perencanaan yang kakak unggah nanti Kak. Ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Ini rancangan programnya Kak. Yang pertama, kakak buat judul programnya. Yang kedua, latar belakangnya. Yang ketiga, tujuan programnya. Yang keempat, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Terus ada lagi struktur program dan mitra dalam Kombelnya. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Terus yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah.
Terus yang ketujuh rencana evaluasi, yang kedelapan tadi ada 8 kemungkinan tantangan. Ya, ini kakak-kakak aspek penilaiannya. Yang pertama tujuan programnya, terus ada lagi kelengkapan rencana dalam struktur programnya, terus keterlibatan komunitas dalam sekolah, terus lagi ada rencana evaluasi program. Jadi aspek penilaian dari rencana tindak lanjut itu ada 4 kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjut lagi. Lini masanya seperti ini Kak. Ada penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL-nya, terus menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan, diskusi dengan teman sejawatnya terkait RTL tadi kakak-kakak. Terus lagi ingat kakak ya, diskusi dia itu setelah kakak dengan teman sejawat tadi ada dengan siswa dan catatan diskusi KBSK itu terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen yang lainnya yang relevan rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Tapi karena kita sudah terlambat melaksanakannya Kak, mungkin tanggal 30 November ini sudah tutup nih, udah diunggah nih di LMS kakak-kakak. Ini nanti umpan baliknya. Baik kakak-kakak. Catatan tambahan, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama, misalnya kakak-kakak ada satu sekolah tuh 2 orang atau 3 orang. Jika ada peserta ada di dalam sekolah bersama dengan PJBL, perlu memperhatikan bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu, bahan tayang asli yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing. Jadi kakak-kakak di sini tidak menciplak punya orang lain ya Kak. Di sini kakak-kakak membuat sendiri. Kakak silakan kakak mau ngambil peserta kelas berapa, mau kelas 3, 4, 5, 6 silakan, tetapi dengan hasil karya kakak sendiri. Baik kakak, kita lanjut. Ya, di sini ada diskusi dan tanya jawab kita. Kakak-kakak silakan, ada yang belum jelas tentang RTL kita kakak-kakak atau yang belum mengerti atau belum paham, ada mungkin tambahan atau masukannya, silakan kakak-kakak. Kak Irham, ada Kak Irham? Kak Rina Adriana, ada Kak mau ditanyakan tentang rencana tindak lanjut kita Kak sebelum kakak membuat rencana tindak lanjutnya? Untuk sementara yang kakak terangkan tadi itu dari undangan, data tadi dan video itu yang tadi Kak, ini kan ada video, ada dokumen itu pilih salah satu atau dua-duanya Kak? Dua-duanya Kak. Di sini nanti kan kakak kan pertama pembentukan itu kan izin ada kepala sekolahnya. Setelah itu ada komunikasi dengan teman sejawat kakak, terus dengan siswanya. Setelah itu kakak foto atau video ketika anak-anak kakak melakukan latihannya. Boleh foto, boleh berbentuk video kakak. Ya. Selanjutnya lagi ketika hasilnya Kak, hasil proyek kakak itu Kak. Waktu presentasi itu ya Kak ya?
Ya, presentasinya setelah itu hasilnya itu Kakak taruh nanti cara mengumpulkan di LMS itu Kak yang paling bawah nanti Kak setelah latar belakang, setelah tujuan, pokoknya foto atau video kakak-kakak ini yang paling bawah sekali nanti susunannya ya Kak. Ya, Kakak terserah mau ngambil misalnya senam atau mau ngambil atletik atau mau ngambil misalnya rolling, itu terserah kepada Kakak. Jadi bagaimana Kakak mungkin nanti dengan teman sejawatnya itu yang membantu Kakak misalnya guru matematika di bidang apa dia, misalnya TU dia apa, atau misalnya guru bahasa Indonesia menyusun apa itu terserah kepada Kakak mau mengambil guru-guru tersebut itu tergantung ketentuan dari Kakak karena rencananya itu dibuat oleh kakak-kakak sendiri. Seterusnya nanti lagi tidak istilahnya kita tidak berbentuk misalnya kesehatan, tentang kesehatan boleh juga. Mau ngambil tentang kesehatan boleh juga. Pokoknya jangan lupa kakak-kakak dari awalnya itu pengesahannya, terus foto kakak ketika akan membuat kombel itu rencana tindak lanjut kakak itu dengan kepala sekolah kakak foto, terus kakak berdiskusi dengan teman sejawatnya kakak foto, atau lagi nanti kakak ketika dengan siswa apa yang kakak buat misalnya senam kakak foto, kakak melaksanakannya mana di ruangan kakak foto ruangannya, terus nanti ada lagi misalnya kakak di lapangan untuk istilahnya finishnya itu gimana foto atau video, silakan kakak jadikan satu bahan nanti di sebelah bawah dari tujuan dan latar belakangnya. Ada lagi kakak-kakak mau bertanya kakak-kakak? Terima kasih Kak atas foto. Oke, ada lagi Kak Irham Pulungan, Kak Ade, ya Kak Ana Solihah, silakan Kak. Baik Kak, saya ingin bertanya. Ini kan rencana tindak lanjut yang kita buat kan Kak? Iya. Dan saya itu memerlukan 3 minggu untuk menyelesaikan rencana tindak lanjut tersebut. Apakah harus sampai hasil atau hanya sekedar rencananya aja Kak? Kalau kami kemarin Kak Ana, waktu itu batas kami memang sampai anak itu melakukan Kak, cuman kan nanti kan gini dia Kak, kita nanti setelah kita kan kemarin kan di Modo 3 itu kan sudah merancang semuanya, jadi dengan kakak merancangkan sebelum refleksi itu kan artinya kakak-kakak sudah akan melaksanakannya. Jadi kalau memang dia kemarin Kak, kalau kita memang tepat di waktu kita kemarin, 6 hari itu udah tuntas itu Kak, dari kemarin pelaksanaan. Seperti ini ya kan Kak, coba nih tengok Kak. Ini kita kembalikan ke atas. Ini Kak, penyusunan RTL-nya ini 6 hari dari sesi pengantar tugas saya ini. Terus setelah itu nanti setelah umpan baliknya itu 6 hari penyusunan, artinya 6 hari, rentangnya cuma 6 hari Kak. Ini Kak sebenarnya sih 3 minggu, tapi di sini katanya menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Ya Kak, kalau di situ yang saya tangkap kan program kita, maksudnya program kita dilengkapi dengan video kita berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang saya tangkap seperti itu Kak. Makanya tadi harus sampai ke anak hasilnya itu juga agak bingung kami untuk nyusunnya ini Kak.
Oh, sesuai dengan ini aja Kak. Pertama nanti Kakak kan dengan kepala sekolah nih. Setelah itu dengan guru Kakak tadi. Mungkin satu rentang 2 hari itu masih bisa tuh Kak. Terus nanti yang ketiganya misalnya Kakak mengumpulkan siswa. Yang keempat Kakak latihan. Tentu Kakak mungkin ambil yang lebih mudah karena kita kemarin kan waktu menyusun itu kan artinya kan siswa kita tuh sudah bisa melakukannya. Terus hari kelima dan keenam itu Kakak tinggal mengunggah kegiatannya aja Kak. Gitu Kak. Bisa dipahami Kak Ana? Oke Kak. Ya, karena Bisa, Kak. kan Makasih, dengan kepala Kak. sekolah cuma 1 hari. Kita mengapainnya itu dengan teman sejawat kita. Oke. Kan silakan Kak. Iya Bu. Ya bentar Bu. Lonceng bunyi. Bu begini Bu, kan di sana kan ada video juga tuh Bu. Ada kan yang diunggah. Ya, yang itu kan di sana kan tadi dijelaskan ada unggah video, foto dan dokumen lainnya. Jadi kan begini Bu, saya kan udah bertanya-tanya juga dengan kelas-kelas yang lain kan, ada juga dikasih file sama dia kan. Jadi nanti seperti foto video itu dibuatkan linknya atau macam mana Bu? Setelah itu videonya waktu kita berkomunikasi, kalau dengan kepala sekolah tentu kan face to face Bu, berdua aja kan? Ada Kak Irham? Halo? Ya Bu? Halo Bu? Halo? Ya. Ya Bu? Dengar Bu? Putus-putus Bu. Apakah putus-putus Bu. Putus suara Bu. Begini Bu, yang kan kita kan ada disuruhnya upload dokumen tuh Bu, seperti foto, video gitu. Jaringan kayaknya enggak bagus Bu. Halo. Jaringan Bu Fasil kayaknya nggak bagus Kak. Iya, itulah Bu Ana. Bu Ana, Ibu bikin nih. Saya baru proses itunya Kak, yang mau didiskusikan. Iya itulah yang kan itu upload videonya gimana tuh Bu Ana? Waktu kita waktu diskusi kombel dengan guru-guru yang terlibat atau mulai dari kepala sekolah atau cuman sebagian aja diambil videonya Bu? Yang lain? Kalau gimana ya, kalau sepemahaman saya tuh Pak, jadikan satu aja gitu daripada bolak-balik kan sama kepala sekolah dan rekan guru itu, jadikan satu seperti kegiatan diskusi biasanya. Seperti rapat kayak gitu apa? Dipotong-potong, di videonya dipotong-potong lah tuh Bu Ana ya. Foto aja Pak. Bisa juga Pak, dipotong-potong diedit. Yang lain nampaknya foto kan, Dan awak maklum nggak kalau video. Cuman yang bikin saya bingung, sampai di hasil itu apakah memungkinkan? Soalnya kalau untuk file RTL ini kan banyak dikirim sama kawan-kawan kan,
Jadi kan bisa lah kita istilahnya kalau ya meniru aja lagi kan. Ya, coba Bapak tengok di file itu gimana sampai di mana dia gitu. Kalau yang saya tengok, kalau yang Pak Taufik dia foto-foto aja Bu Ana, foto-foto terus nanti ada umpan balik dari teman rekan sejawatnya, itu aja, nggak ada dia atau itu dikirimnya sama saya filenya Bu, foto-foto itu aja sama tuh Dia foto, kalau Dedi foto juga, foto nggak ke Canva. nah, itu Dia pakai video lah Pak, foto aja lah. Sesuai kemauan awak tuh. Ya makanya di situ Bu ada video kan, kalau ada foto aja video, nggak usah kan. Tapi kalau bisa video bagus kan. Iya, kalau misalnya kita awak mengikut sertakan murid, misalnya Pak Dede. mainan poli. Bagi Video tumpalnya. untuk anak cie. Apa Pak De? Kirim. Yang punya Pak Ilham bukan Dedi. Dedi belum dikirim sama Fasda Kuansing. Misalnya Angkat. video pertandingan anak kelas 5 kelas 6 dulu, kemudian kelas 5 dengan kelas 4, kemudian kelas 6 dengan kelas 4. Kalau Fasda Nanti cari pemenangnya. Setelah cari pemenangnya, kemudian dipanggil videonya, nggak usah panjang-panjang Pak. Kemudian kalau kami ya, kemudian ditentukan juara. Setelah tentukan juara, kelas berapa yang menang. Kemudian awak kan ada piala awak di kantor awak masing-masing tuh, ambil piala tuh sebagai juara. Kalau kami duit. Pada ngobrolin apa sih? Bupati Mas. Aku nggak ngerti. Maaf kakak-kakak, jaringan saya terpental. Ya Bu, terpental lagi aja Bu. Bentar ya kak, bentar lagi selesai kita nih. Oh, sepertinya kita memang perlu belajar kelompok ini. Kedatang ke sekolah Bu Rina yuk. Ya bentar kak, kok nggak bisa saya? Siapa dulu ya? Coba Bu Erlita keluar lu bisa Bu? Korban. Maaf. Maaf saya. Maaf. Pak Sari, Saya kumpulan sebetulnya dari tadi. kita Maaf Ibu. Mungkin